meskipun nanti breakout atau kembali ke atas, karena jam-jam itu udah jam stabil, market akan mulai konsolidasi. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan coba untuk membaca bagaimana struktur candle itu terbentuk. Bagaimana cara membaca dan menganalisa? Ada beberapa tahap yang selalu kita sampaikan ke teman-teman, bahwa untuk membaca pergerakan probabilitasnya, maka perhatikan yang pertama adalah arah cenderungnya, arah kecenderungannya. Antara kecenderungan ini yang terdekat, tidak usah terlalu jauh, tidak usah muluk-muluk terlalu jauh dari running. Ya, biasanya yang terdekat ini kita bisa lihat 3 candle terakhirnya itu seperti apa. Ya, kita lihat 3 candle terakhirnya seperti apa. Atau paling tidak kita melihat secara visual mata, kasat mata, ini arahnya kemana? Arah cenderungnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau sudah ketemu di sini arahnya, maka jangan lupa perhatikan juga candle terakhirnya. Candle terakhir itu ada dampak apa enggak terhadap candle-candle sebelumnya? Karena kalau candle-candle terakhir, misalkan candle sebelumnya naik, kemudian satu candle terakhir panjang warna merah, maka ini sudah dianggap tidak ada, sudah kalah ibaratnya. Sehingga kita fokus di yang terakhir di sini. Ini sudah dimakan habis, maka kita fokus ke sell-nya gitu ya. Kita fokus ke sell. Yang terakhir bagaimana mendominasi, maka perlu kita melihat bagaimana candle terakhir itu terbentuk. Kalau sudah ketemu, maka jangan lupa di sana perhatikan ada wilayah support dan resistennya atau SNR-nya. Cara menentukannya kita bisa melihat level psikologi yang terdekat, level psikologi yang terdekat. Ya, jangan menggunakan indikator yang support resisten terlalu jauh nanti. Kita gunakan level psikologi saja. Apa itu level psikologi? Di mana di situ harga banyak ditolak atau harga ditolak kemudian kembali memantul. Kemudian baru kita tentukan nanti ya, setelah support resisten kita bisa lihat juga retracement-nya. Retracement atau koreksi ya. Koreksi ini ketika marketnya kuat, kemudian dia mencoba melawan, ini namanya koreksi. Nah, biasanya ini 50% dari yang dominan di sini, ini arahnya dilewati apa enggak. Kalau sudah dominan 50%, ini sudah lebih di breakout, artinya laju seller tidak bisa dibendung oleh buyer, maka berpotensi akan turun lagi. Oke, berikutnya yang kelima adalah bagaimana kita membaca dengan dasar atau trigger kita. Trigger tadi bisa dengan pola candle, bisa dengan pergantian warna di area support resisten, kemudian dua penolakan panjang di area support dan resisten, kemudian bisa dengan breakout, bisa dengan koreksi saat running. Ya, bisa dengan koreksi saat running. Kita coba untuk melihat bagaimana sih mempraktekannya. Kita coba mempraktekkan ketika marketnya bergerak. Ya, kalau kita hanya membaca sebelumnya, tentu nanti orang berpandangan, oh kok enak sekali baca yang sudah terjadi itu gampang. Ya biar aja, karena mereka belum tahu, belum pernah kita trading bareng-bareng, sehingga yang terjadi hanya pikiran-pikiran yang bagi mereka tidak masuk akal. Oke, kita lihat, coba kita membaca hari ini misalkan ya. Hari ini kita masih belum, misalkan masih merah, masih hijau begini ya. Nah, kita masih hijau begini, perhatikan kita coba untuk membaca yang belum, anggap saja ini seperti ini ya. Nah, ketika ini sudah kita lihat, di sini ada level psikologi.
kunci saja di sini ada level psikologi, kemudian di atas arahnya ke atas berarti ada kecenderungan naik. Di atas juga kita batasi dengan level psikologinya ya. Di mana di situ yang kita batasi ya, ini ada level psikologi. Nah, di sini ada level psikologi, ada penolakan, maka kita jadikan sebagai level psikologinya. Nah, oke, kita coba kembali ke pergerakan. Nah, seperti ini. Ini naik. Nah, kita lihat apakah nanti dia kuat atau tidak. Tadi kita sampaikan buyer masih akan eh, cenderung lanjut, tetapi ada penolakan, pasti ada penolakan sellernya. Perhatikan ketika 12 ya, candle 1, candle 2 ini tadi sampaikan akan ada naik. Nah, ketika di candle ini, misalkan di candle selanjutnya ini, tadi kita menguji candle kedua. Di sini kita entry buy. Kemudian ternyata ada koreksi turun dan kita belum profit satu candle. Nah, berikutnya marketnya bergerak ke atas sedikit. Kira-kira kita dapat profit tidak di sana? Nah, sekitar 105. Sekali lagi, target profit itu kita yang menentukan. Maka kalau masih bergeraknya kecil, jangan disamakan dengan target kita ketika pasarnya ramai, ketika malam, ketika jam-jam Eropa, Amerika ketemu. Nanti kita terlalu lama. Bahkan kita sudah rekomendasikan ke teman-teman kalau bisa entry kita jangan di pasar Asia dan Amerika. Ya, kita ngambil yang Eropa. Eropa itu jam 2 siang sampai jam 10 malam ya. Atau pasar pertemuan antara Amerika dan Eropa jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sehingga perhatikan tadi ketika kita masuk di sini buy, kita kena floating sekitar 250, masih aman karena ini level psikologi masih di sini. Kemudian bergerak kita hanya dapat sekitar 116. Kalau seandainya kita tidak di close, mungkin masih kurang ya. Kemudian ternyata kembali, apa yang harus kita lakukan? Tentu menunggu kita bisa melakukan recovery atau menunggu kondisi pasar itu benar-benar terlihat ya. Misalnya ini ada hijau, kemudian ada tekanan di bawah, artinya ada seller di sini. Ya, hati-hati ketika marketnya naik kemudian tekanan tiba-tiba melakukan tekanan, ini berpotensi akan lanjut turun. Setidaknya di ujung sumbunya yang sebelumnya. Artinya penting melawan ketika naik tiba-tiba ditekan ke bawah. Contoh lagi, ketika naik atau turun kemudian ditekan melawan. Kita coba ya. Yang coba ketika turun berarti tiba-tiba naik atau ketika naik tiba-tiba turun. Satu arah, bukan satu arah, ketika satu arah naik atau satu arah turun, kita coba lihat. Nah, perhatikan ketika arahnya naik ini, kemudian ada tekanan ke bawah, ada tekanan yang melawan dari arahnya. Maka kondisi seperti ini nanti akan seller dia akan mencoba untuk menyentuh titik level low-nya di sini. Ya, meskipun tidak selalu pada saat itu, tetapi dia kembali menyentuh di sini. Ada lagi contoh ya. Ada kehati-hatian. Yang penting kehati-hatian kita terapkan untuk ya tentu potensi yang bisa kita dapatkan. Perhatikan ketika dia naik lagi ini, kemudian dari arah naik ini tiba-tiba dia menekan. Ini sebelumnya merah, harusnya kecenderungan ke atas karena di bawah ini juga ada penolakan ke atas, sehingga fokus buyer itu harusnya kuat. Tapi tiba-tiba ada penolakan, ada tekanan ya, naik ditekan oleh seller ini, meskipun ditolak lagi. Setidaknya ada tekanan ke bawah, ini luar biasa. Di tengah arahnya ke atas dia menekan, berarti ada potensi nanti kembali turun hingga menyentuh level low-nya.
kira-kira seperti itu. Kita kembali ke contoh ini tadi. Nah, kapan kita lakukan recovery? Ketika pasarnya betul-betul sudah berubah, artinya sudah mulai berubah bentuk atau strukturnya berubah dari naik kemudian kembali didominasi oleh seller. Sel pertama ini menutup, sel kedua bahkan menutup semua warna hijau di sini. Artinya dominannya adalah seller. Kemudian perhatikan ini tidak ada sumbunya, ya, tidak ada sumbunya. Maka momentum seller itu sangat kuat. Apakah kita bisa masuk? Ya bisa saja, hanya saja kalau pagi nanti kita cukup lama untuk dapat profitnya. Fokusnya adalah sell dengan 2 candle yang terkonfirmasi namanya. Oke, kita dapatnya kecil sekali di sini. Kalaupun dapat kecil, kalau pagi itu spreadnya melebar. Ya, kita dapatnya 180 belum tentu 180 ya, karena spreadnya besar. Kalau nanti sudah kelihatan lagi di sini sudah kelihatan dari breakout. Dasar pertama adalah breakout. Ini breakout, ya, ini dasarnya adalah breakout. Kemudian di sebelah kiri apakah ada level psikologi yang kuat lagi di sana? Ya, kalau kita lihat, ya di sebelah kiri cukup jauh. Ya, level psikologinya cukup jauh. Ini sudah yang ini dilewati, maka ganti yang ini level psikologinya. Ya, kita bisa tarik yang di bawahnya. Ya, boleh kita tarik begini. Nah, ini level psikologi berikutnya. Nah, ketika di breakout, masih di breakout, tadi pas di sini ada level psikologi yang tadi sempat kita singgung. Ini ada doji yang di level psikologi, logikanya akan naik, tapi ternyata dikembalikan ke posisi sell lagi. Maka yang terjadi apa? Melakukan koreksi. Kita harus melakukan koreksi. Apalagi sudah mulai breakout. Jadi kita tidak mungkin tinggal diam kalau kita pengen survive, pengen bertahan lama dan berakhir dengan profit. Tentu jangan hanya diam ketika salah di dalam kita entry. Selalu lakukan evaluasi, selalu lakukan reanalisa dan koreksi. Tadi kita cobakan di sana, misalkan contoh kita buy. Ya, dengan dasar triggernya kita ikuti saja, ya, prosesnya kita ikuti. Oke, trigger masuk, kita entry buy, salah tidak masalah. Salah tidak terlalu menjadi persoalan asalkan kita mampu membaca pergerakan demi pergerakan. Kemudian kita selalu lakukan evaluasi 3 candle bagaimana, candle terakhir bagaimana. Kalau kita baca 3 candle ini arahnya tetap dominan seller. 1 candle terakhir misalkan terbentuk warna merah, ini dominan sudah. Breakout di level psikologi. Maka harusnya kita entry sell di sini. Harusnya kita entry sell di sini. Apakah nunggu selesai? Ya, kalau kita reguler ya seperti ini. Kalau kita tidak mau menunggu lama, maka masuk dengan teknik namanya running. Entry saat running. Bagaimana caranya? Manfaatkan koreksi yang ada. Jadi menggunakan trigger running saat volatilitas tinggi. Maksudnya apa? Ya, saat pergerakan itu tampak besar di sana, maka kita bisa manfaatkan untuk entry buy maupun sell dengan memanfaatkan koreksinya. Contohnya yang tadi sudah kita share di grup tadi, contohnya kecil seperti itu, contoh kecil saja. Jadi ketika marketnya turun tebal, kita bisa entry buy. Ketika dia koreksi ke atas, kita bisa entry sell dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan tebal begini ke bawah, tidak ada penolakan di bawah sini, jangan entry sell di sana. Ya, kalau tebal begini jangan entry sell. Kita hanya akan entry sell ketika turun tebal kemudian ada koreksi naik baru kita masuk sell. Sehingga kita harga dapatnya lebih tinggi. Kemudian kalau nanti kembali ke level low-nya, setidaknya kita bisa masih dapat profit, dapat keuntungan di sana. Jangan tebal begini kita ambil posisi sell, nanti harganya di bawah, terlalu jauh. Ya, kalau tebal begini tidak ada penolakan di bawah, boleh kita ambil posisi sell dengan cepat, tentu dengan latihan.
Nanti kita targetnya ya kita ngambil sedikit koreksi, kemudian kita ambil dari koreksi itu. Ya, kalau kita tidak terbiasa ya nanti susah. Tetapi enaknya kalau sudah punya skill di sana, trading itu tidak perlu terlalu lama di depan layar. Mungkin hanya butuh 1-2 jam. Ya, kalau kita lebih beruntung ya dalam hitungan menit kita selesai, tapi paling tidak alokasikan waktu 1-2 jam. 1-2 jam itu analisa nanti untuk mengamati dan sebagainya, nunggu volatilitasnya betul-betul sudah muncul di sana. Oke, ini adalah contoh dari penerapan dari yang kita sudah sampaikan ini. Ada support resisten. Nah, sekarang kita masuk di arah kecenderungan sudah. Nah, arah kecenderungan ini secara kasat mata kita bisa lihat arahnya, strukturnya bagaimana. Kita bisa tarik garis tren pun boleh. Arahnya ke bawah, jadi tidak ada yang melawan. Kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya bagaimana cara kita menentukan. Cara kita menentukan cukup dilihat, diperkecil kita lihat. Nah, arahnya kemana kita lihat. Kalaupun dia mau turun mau naik, selalu ada struktur candle yang terbentuk. Nah, selalu berjajar begini. Kemudian batasi pertama dengan level psikologi yang banyak disentuh. Ini adalah level psikologi. Artinya banyak disentuh di bawah, banyak disentuh, ini akan menjadi pertahanan yang kuat. Kalau ini breakout, maka dia akan turun, lanjut turun lagi. Ya, kemudian ada lagi yang di bawahnya di sini banyak tolak juga, masih di breakout. Maka cari yang banyak ditolak kembali. Yang banyak ditolak itu di mana? Ya, ternyata masih jauh. Kalau kita lihat ke belakang masih cukup jauh, maka jangan terlalu jauh yang diambil. Yang terdekat dari running yang kelihatan di sini ada penolakan. Ya, ada penolakan. Naik, kemudian dia ditolak. Ini bagian dari penolakan. Nah, ini kalau kita garis akan membentuk satu sudut. Akan membentuk satu sudut. Nah, sudut inilah yang menjadi level psikologi nanti. Ya, termasuk yang di atas begini, nanti membentuk satu sudut yang akan bisa kita jadikan sebagai level psikologinya. Kita tarik ke kanan, kalau nanti dia di situ ya tadi sesuai dengan ring yang beberapa hari terakhir itu sekitaran ini, dekat-dekat dengan di sini. Maka kemungkinannya setelah ini nanti akan ditolak. Apakah selalu? Tidak. Ini hanya untuk menguji saja. Satu sudah terlalu jauh, sudah ringnya sudah terpenuhi di beberapa hari terakhir, maka ada batas kemampuan di area di situ nanti akan mulai disentuh. Meskipun awalnya turun, kemudian kalau nanti disentuh di akhirnya ditolak dan terbentuk ekor yang panjang, nah di situ siap-siap kita untuk mengambil peluang entry yang ada. Tapi harus hati-hati, betul-betul tunggu sampai triggernya betul-betul tebal di sana. Nah, ini untuk menentukan support dan resistennya tidak perlu dengan indikator yang nanti jatuhnya terlalu jauh. Kita cukup melihat dengan kasat mata, kita cukup melihat dengan visual saja. Kemudian apalagi tadi terkait dengan retracement. Terkait dengan retracement, perhatikan area retracementnya ketika pasarnya mau berbalik. Nah, tadi sudah kita sampaikan mungkin ya pagi di wilayah retracement karena arah kecenderungan masih ke atas. Ini arah kecenderungan masih dominan naik, maka ini adalah bagian dari retracement kalau kita ukur dengan Fibonacci. Nah, maka di sini adalah retracementnya, sehingga masih berada di wilayah retrace ini berpotensi mantul. Kalau di wilayah ini di breakout, ya tadi mungkin masih ada ya gambarnya. Di wilayah ini breakout, maka tentu berpeluang untuk lanjut. Ya, breakout pertama bahkan kelihatan di situ. Ya, kalau ini belum yakin karena berada di titik level psikologi, maka tunggu yang valid di sini. Ini breakoutnya. Artinya laju seller tidak bisa dibendung oleh buyer, ini berpotensi akan kuat turunnya.
Ternyata di level psikologi yang ini dilewati sekalian. Berarti ini kalau kita gabung buyernya ini sudah habis dimakan. Ya, ini buyernya kalau kita gambarkan kumpulan buyer ini, kemudian seller berjajar ini kita gabung akan menjadi kekuatan yang besar. Ini jadi seller seperti ini. Nah, maka dari gabungan ini yang merah dan hijau ini menjadi netral garis, kemudian tinggal yang bawah volume. Sehingga kalau saya gambarkan yang bawah ini volume merah, yang di atas menjadi sumbu begini. Artinya apa? Artinya tekanan ke bawah kuat ini. Jadi tekanan ke bawah yang kuat, bahkan didominasi oleh seller di sini. Ada tekanan dari atas kuat, maka cenderungnya turun. Tidak heran ketika ini turun masih kuat lagi, karena betul-betul sudah dilewati ya, betul-betul sudah dilewati. Oke, ini adalah retracement. Kita hanya akan mencari retracement ketika marketnya mulai melawan. Oke, berikutnya triggernya ya, triggernya dari banyak nanti besok kita bahas berikutnya terkait dengan triggernya. Ya, sementara ini materi yang bisa kita berikan pada malam hari ini, kita bisa dapat materi news, kemudian kita juga bisa review, kemudian kita juga bisa lihat tadi di pergerakan demi pergerakan, kita bisa coba untuk entrykan dan kita bisa lihat langsung bagaimana perkembangan candle selanjutnya. Dari sini mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, biar teman-teman ada umpan balik, ya, tidak usah sungkan, tidak usah malu, tanya saja, tidak masalah. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, ya. Jangan sampai ketika sendiri nanti bingung lagi, Pak ini saya menentukan ini kok tidak tepat lagi ya. Saya susah juga menentukan support resistennya. Padahal kita sering sampaikan berulang-ulang potensi yang ada, ya sudah kita selalu review. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman, biar nanti yang belum memahami setidaknya ada sedikit banyak gambaran yang bisa diterima di sana.